Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Al-Fairuz, Sultan Tariq Shah, dan Yuda Friza Pratama yang akan menjelaskan materi tentang penerjemahan dengan alat bantu. Kami mengambil 3 referensi dari artikelnya Han di tahun 2020, kemudian bukunya Lane Bowker di tahun 2022, dan yang ketiga kami mengambil dari buku Mona Baker di tahun 2001. Baik, langsung saja. Yang pertama dari artikelnya Han. Dalam buku Han menjelaskan bahwa penerjemahan bisa dengan alat bantu seperti CAT atau kepanjangan dari Computer Assisted Translation, atau bahasa Indonesianya itu penerjemahan bantuan komputer, dan MT, kepanjangan dari Machine Translation atau bahasa Indonesia itu mesin penerjemah. Alat bantu CAT ini dapat membantu penerjemahan manusia dalam terjemahan teks-teks mereka, dan menyimpan teks tersebut ke dalam database. Nah, database di sini dikenal sebagai TM atau Translation Memory. Translation Memory atau TM ini juga berguna sebagai perangkat yang memfasilitasi penerjemahan tanpa mengubah proses penerjemahan menjadi sepenuhnya otomatis. Jadi di TM ini terdapat campur tangan manusianya. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan MT atau Machine Translation yang sepenuhnya itu otomatis dikerjakan oleh mesin. Meskipun demikian, MT ini tidak praktis dan pada dasarnya tidak dapat dicapai. Penerjemahan berbasis alat MT dianggap rentan terhadap pencocokan kalimat yang ini diterjemahkan sehingga tidak dapat menghasilkan kesepadan makna antar bahasa. Hal ini juga berbalik bertolak belakang dengan alat bantu perangkat lunak CAT yang dapat mencocokkan sehingga menghasilkan kesepadanan makna antar bahasa. Dalam artikel Han ini juga terdapat mesin MT yang tersedia sekarang secara online. Yang pertama itu seperti Google Translation, Babel, teknologi Omnisend, Tayo, dan lain-lain. Sedangkan alat CAT ini lebih umum digunakan di antara penerjemah profesional sehingga jarang atau bahkan jarang tidak tersebar secara online. Berikutnya penerjemahan alat bantu dari buku Lane Bowker yang akan dijelaskan oleh Fairuz. Baik, selanjutnya dari teori Lane Bowker, yaitu dari buku Computer Aided Translation Technology. Dia menjelaskan tentang teknologi penerjemahan menggunakan bantuan komputer atau Computer Aided Translation, biasa disingkat CAT. Dalam bukunya Lane Bowker memberikan pengantar dasar untuk metode berbasis komputer yang dapat dinilai yang memfasilitasi penerjemahan manusia. Menurut Bowker, CAT membantu penerjemahan dalam pekerjaan mereka, tetapi tidak melakukan terjemahan untuk mereka. Oleh karena itu, teknologi CAT tidak menghilangkan penerjemah manusia dalam proses penerjemahan. Next. Kemudian dalam buku Bowker, yaitu Computer Aided Translation Teknologi, buku ini dibagi menjadi 6 bab. Bab pertama adalah bagian tentang perlunya mempelajari teknologi di bidang penerjemahan, kemudian tentang cara menangkap data dalam bentuk elektronik, dan menjelaskan korpora dan alat analisis korpus, membahas sistem manajemen terminologi, kemudian tentang sistem memori terjemahan, serta memberikan informasi tentang teknologi baru lainnya dan tren yang muncul. Pada bab 1 dalam bukunya Bowker,
menjelaskan tentang mengapa belajar tentang teknologi penerjemahan. Bowker menjelaskan bahwa ketika dunia kita menjadi masyarakat yang lebih global, ada kebutuhan yang lebih besar untuk penerjemahan, dan terutama penerjemahan yang komprehensif, tetapi cepat. Dengan alat CAT menjadi keterampilan yang diperlukan bagi seorang penerjemah. Teknologi penerjemahan juga dapat memfasilitasi penelitian penerjemahan dan menghasilkan data untuk penyelidikan empiris di masa depan yang tidak mungkin atau sulit dilakukan di masa lalu. Bowker mengatakan bahwa korporat elektronik dan memori terjemahan dapat menyediakan sejumlah besar data yang mudah diakses yang dapat digunakan untuk melakukan terjemahan. Dia mengklaim bahwa manfaat penelitian utama termasuk penyelidikan strategi dan keputusan penerjemahan, serta perluasan praktek pengajaran bagi siswa melalui perbandingan arsip terjemahan. Pada bab 2, dia menjelaskan tentang menangkap data dalam bentuk elektronik. Bowker dalam bukunya membahas 2 cara utama untuk mengubah teks menjadi bentuk elektronik, yaitu dengan cara optical character recognition atau OCR dan pengenalan suara. OCR bekerja dengan pemindai untuk mengubah teks dari gambar menjadi dokumen teks yang kemudian dapat diakses oleh perangkat lunak dan diubah untuk dokumen selanjutnya. Teknologi pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk berbicara langsung ke komputer dan kemudian mengubah data yang diucapkan menjadi dokumen teks. Kedua teknologi tersebut banyak tersedia. Cara komersial dan harganya bervariasi. Kemudian pada bab ketiga, dia menjelaskan tentang corpora dan corpus, analysis tools. Bowker mendefinisikan korpus sebagai kumpulan besar teks elektronik yang telah dikumpulkan sesuai dengan kriteria eksplisit. Corpora dapat diatur dalam berbagai cara, yaitu dengan monolingual atau bilingual, selaras atau tidak rata, mentah atau bertonasi, dan lain-lain. Alat analisis korpus memungkinkan informasi ditampilkan, diakses, dan dimanipulasi sesuai dengan preferensi pengguna. Alat analisis korpus biasanya mencakup data frekuensi kata, concordance, dan menunjukkan semua pola kata dengan konteks langsungnya. Serta generator kolokasi, yaitu menunjukkan seberapa sering dua kata ditempatkan bersama secara sengaja, bukan secara acak. Menurut Bowker, dengan teknologi ini penting untuk diingat bahwa penggunalah yang bertanggung jawab untuk membuat dan menginterpretasikan data, dan bahwa teknologi tidak akan mampu tanpa campur tangan manusia. Kemudian dia juga menjelaskan terminologi sistem manajemen. Bowker menjelaskan sistem yang telah ada untuk jangka waktu yang relatif lama, tapi baru belakangan ini cukup meningkat untuk menjadi signifikan dalam dunia penerjemahan. Terminologi sistem manajemen atau TMS dapat diperformat untuk menyimpan informasi menurut konsep yang berbeda, memungkinkan pemetaan dalam beberapa arah bahasa, dan memungkinkan pengguna untuk membuat dan menganalisis bidang data. Kemudian berbagi dan bertukar data di antar pengguna dan sistem lain. Kemudian dia juga menjelaskan tentang sistem memori terjemahan. Sistem memori terjemahan merupakan teknologi terbaru yang sedang naik daun dan semakin populer di kalangan penerjemah. Sistem ini menghubungkan sumber dan teks target dan menyimpan paralel ini dalam database. Hal ini memungkinkan penerjemah untuk menggunakan kembali kutipan-kutipan yang telah diterjemahkan sebelumnya di poin-poin lain dari teks. Sistem tersebut membandingkan teks sumber baru dengan terjemahan sebelumnya. Dan dia juga menjelaskan tentang tinjauan singkat tentang teknologi saat ini dan yang akan datang dalam penerjemahan dan bagaimana pengaruhnya di lapangan. Karena semakin banyak pekerjaan untuk penerjemah, seperti penerjemahan perangkat lunak dan halaman pada web, perkembangan teknologi penerjemah semakin meningkat. Keberhasilan CAT bergantung pada pendidikan berkelanjutan dari penerjemah, konstruksi alat yang mudah digunakan, pembuatan teks sumber elektronik, dan hubungan yang erat antara pengembang alat dan lembaga pelatihan penerjemahan. Next. Kemudian teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Yuda. Baik, syukran Virus. Selanjutnya saya akan mentorkan teori dari Mona Baker tahun 2001. Baik, di sini Baker menunjukkan alat bantu terjemahan dibagi menjadi 3. Pertama, terjemahan mesin otomatis sepenuhnya, HAMT. Kedua, terjemahan mesin bantuan manusia. Dan yang ketiga adalah terjemahan manusia yang dibantu mesin, MAHT.
Pertama, terjemahan mesin otomatis sepenuhnya. Ini merupakan sebidang linguistik komputasional yang menyelidiki penggunaan perangkat lunak untuk menerjemahkan teks atau pidato dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Biasanya penerjemahan ini menggunakan aplikasi terjemahan mesin atau yang biasa disebut MT. Kemudian yang poin kedua, terjemahan mesin bantuan manusia, HAMT. Setelah mesin penerjemahan sinyal untuk menerjemahkan suatu bahasa, data akan diperiksa oleh manusia bahwa data tersebut sesuai dengan hasil terjemahan atau bahasa sasaran, sehingga terjemahan mesin bantuan manusia ini lebih efektif dari yang sebelumnya, terjemahan mesin otomatis sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah terjemahan manusia yang dibantu oleh mesin, MAHT. Berlaku untuk kasus di mana teks sumber dimasukkan ke sistem dan terjemahan dikirimkan baik tanpa keterlibatan pengguna. Proses terjemahan berbantuan mesin dapat dibagi menjadi 3 tugas. Nah, 3 tugas ini adalah 3 tugas utama, tugas pokok ketika memakai konsep MAHT ini, yaitu pertama editing. Editing itu membuat terjemahan baik dengan menulis berlebihan teks sumber atau dengan memasukkan terjemahan dalam satu bagian layar diambil memiliki akses ke teks sumber di bagian lain layar. Kemudian yang kedua, manajemen terminologi. Mencari atau memasukkan istilah dalam kamus atau database terminologi yang dapat dibaca mesin sebelum, selama, dan setelah proses terjemahan. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah terjemahan yang tepat, yaitu saat memilih bahasa target setara pada tingkat leksikal, sintaksis, tekstual, dan fungsional, di mana penerjemah dapat didukung oleh berbagai alat yang menawarkan saran terjemahan. Boleh di next. Baik, Becker dalam bukunya juga membagi terjemahan mesin dalam beberapa turunan. Yang pertama itu aplikasi. Aplikasi terjemahan mesin MT dapat dikategorikan dalam hal mode penggunaan dan pengguna. Maksudnya apa? Yaitu pertama berkisar dari otomatis sepenuhnya, kemudian melalui otomatis dengan pra atau pas editing, kemudian ke interaktif. Yang kedua, mesin otomatis sepenuhnya atau biasa disebut MT tadi. MT otomatis sepenuhnya ini ada satu-satunya pengguna, yaitu penulis dan konsumen, di mana subahasa dapat digunakan penulis, asli teks tidak terpengaruh karena subahasa terjadi secara alami. Yang ketiga adalah pre dan post editing. Pre dan post editing ini kinerja sistem MT dapat dikurangi dengan penggunaan pra atau post editing, yaitu mengadaptasi teks input atau output untuk memenuhi kebutuhan pengguna di hasil akhirnya. Dan yang kalau misalnya post editing itu terdiri dari merapikan output mentah, memperbaiki kesalahan, kemudian merevisi keseluruhan dalam kasus terburuk, dan menerjemahkan kembali seluruh bagian teks penerjemahan. Dan yang terakhir adalah mesin terjemah interaktif atau MT interaktif. Nah, sistem ini adalah berkonsultasi dengan pengguna selama melakukan terjemahan, mengklarifikasi ambiguitas dalam teks sumber, kemudian pilihan terjemahan alternatif, dan pertanyaan gaya dalam teks target. Nah, namun poin ini memiliki kelemahan, yaitu pengguna biasanya harus memiliki beberapa pengetahuan tentang kedua bahasa yang akan diterjemahkan, yang terlibat gitu, dan biasanya penerjemah daripada penulis asli atau pengguna aslinya. Terakhir, dialog dan pidato mesin terjemah. Pada poin ini, penelitian dasar tentang sistem berbasis dialog terdapat dua pengertian. Pengertian pertama itu, yaitu para peneliti bertujuan pada sistem interaktif di mana interaksi berbentuk dialog cerdas daripada teks kaleng. Yang pengertian kedua itu adalah penelitian berlanjut menuju pengembangan sistem terjemahan ucapan untuk menangani dialog di mana pengguna adalah mitra percakapan. Taib. Next. Nah, analisis komparatif akan dijelaskan oleh Sultan. Baik. Analisis komparatif. Dari ketiga teori di atas, terdapat kesamaan di antara teori Han dan Boker, yaitu di mana penerjemahan dengan alat berbasis komputer Aided or Assisted Translation atau disingkat menjadi CAT
CAT ini adalah suatu bentuk alat terjemahan yang dilakukan penerjemah manusia dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk mendukung dan memfasilitasi proses penerjemahan. Alat bantu perangkat lunak CAT ini dapat membantu penerjemah manusia dalam terjemahan teks-teks mereka dan menyimpan teks tersebut ke dalam database. Nah, database ini dikenal dengan TM atau Translation Memory. Seperti yang kita tahu tadi juga, Translation Memory berguna sebagai perangkat lunak yang memfasilitasi penerjemah dokumen tanpa mengubah proses penerjemahannya menjadi sepenuhnya otomatis. Jadi masih ada campur tangan manusia. Boker juga dalam bukunya membahas dua cara utama untuk mengubah teks menjadi bentuk elektronik, yaitu Optical Character Recognition atau singkatan dari OCR dan pengenalan suara. OCR bekerja dengan pemindai untuk mengubah teks dari gambar menjadi dokumen teks, yang kemudian dapat diakses oleh perangkat lunak dan diubah untuk dokumen selanjutnya. Kemudian pengenalan suara. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berbicara langsung ke komputer, terus kemudian mengubah data yang diucapkan menjadi dokumen teks. Dalam teori Boker juga menjelaskan sistem bernama TMS, Terminology Management System, yang merupakan sistem untuk menyimpan informasi. TMS ini juga berguna untuk membuat dan memanipulasi bidang data, kemudian berbagi serta bertukar data antara pengguna dan sistem lain. Dimungkinkan juga untuk mengambil data melalui pencarian wildcard, ekstraksi istilah, pra-terjemahan, pencocokan fuzzy, dan pengenalan terminologi aktif. Kemudian berbeda dengan teori Hahn dan Boker, teori Becker menggunakan alat terjemahan HMT dan MAHT. HMT dalam teori Becker terbagi menjadi dua, yaitu terjemahan mesin yang berbasis mesin otomatis sepenuhnya, dan yang kedua itu terjemahan berbasis bantuan manusia. Sedangkan MAHT merupakan terjemahan manusia yang dibantu mesin. Kemudian sintesis yang akan dijelaskan oleh Virus. Jadi sintesisnya dari ketiga teori tersebut cenderung menggunakan alat bantu penerjemahan berbasis bantuan komputer. Teknologi penerjemahan berbasis komputer dapat membantu penerjemah dalam pekerjaan mereka, tetapi tidak melakukan terjemahan untuk mereka. Oleh karena itu, teknologi penerjemahan komputer tidak menghilangkan campur tangan manusia dalam proses penerjemahan. Terdapat kelebihan di alat teknologi CAT, yaitu dianggap bisa mencocokkan kalimat yang ingin diterjemahkan, sehingga dapat menghasilkan kesepadanan makna antar bahasa. Sedangkan MT atau Machine Translation yang berbasis komputer yang otomatis tanpa campur tangan manusia dianggap tidak bisa mencocokkan kalimat yang ingin diterjemahkan, sehingga tidak dapat menghasilkan kesepadanan makna antara teks sumber ke teks sasaran. Adapun contoh penggunaan teknologi MT atau Machine Translation tersedia secara online, antara lain Google Terjemahan, Bible, teknologi Omnication, Taoyu, penerjemahan Microsoft, Kantan, Crosslang, Amplexor, Lingo24, Onliner, Lionbraid, Geofluent System, dan DeepL. Sedangkan alat CAT lebih umum digunakan di antara penerjemahan profesional, dikarenakan alat tersebut kebanyakan berbayar. Kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang sudah sangat maju, terutama dalam penerjemahan. Karena semakin banyak pekerjaan untuk penerjemah, seperti penerjemahan perangkat lunak dan halaman web, perkembangan teknologi penerjemahan baru yang dibutuhkan selalu tinggi. Keberhasilan alat CAT bergantung pada pendidikan berkelanjutan dari penerjemah,
konstruksi alat yang mudah digunakan, pembuatan teks, sumber elektronik, dan hubungan yang erat antara pengembang alat dan lembaga pelatihan penerjemahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.